Nubuatan yang kedua, Yesaya 61 ayat 1, berintikan misi hamba Yahweh yang diurapi Yahweh dengan rohnya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. 61 ayat 1 dan 2. Pendeknya, zaman Mesianis adalah zaman tegaknya keadilan. Zaman pembebasan bagi kaum miskin, kaum tertindas, kaum terpinggirkan. Zaman itu sudah mulai terwujud melalui praksis, kiprah, ajaran kehidupan, pelayanan laki-laki bersandal dari Nazaret alias Gusti Yesus. Nah, di sini kita menangkap suatu perbedaan penting. Bagi Yohanes, saat kedatangan Mesias, Mesias itu akan langsung menegakkan keadilan, melakukan pembalasan kepada orang benar dan orang fasik. Seketika ia akan menyelamatkan orang benar dan membinasakan orang fasik. Itulah artinya menggenapi seluruh kebenaran menurut Yohanes. Tapi menurut Gusti Yesus, menggenapi seluruh kebenaran dimulai dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin dan mengulurkan tangan kepada mereka yang terpinggirkan. Mengutamakan kaum miskin dan tertindas, mewartakan kabar baik dan mengulurkan tangan kepada mereka. Itulah prioritas Sang Mesias saat ini. Menyelamatkan orang benar dan menghukum orang fasik akan dilakukannya kelak. Ya, di saat Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, Matius 25 ayat 1, penghakiman itu pun akan didasarkan pada sikap terhadap kaum miskin, tertindas, terpinggirkan, yang disebut oleh Gusti Yesus sebagai saudara-saudaraku yang paling hina. Hoi adelphoi, hoi elkistoi. 25 ayat 40. Nah, Gusti Yesus bermaksud memberikan konfirmasi kepada Yohanes bahwa memang dialah Ho Erchomenos itu, alias Sang Mesias. Tapi dengan prioritas kerja yang berbeda dengan yang dipikirkan oleh Yohanes Pembaptis. Atas dasar itu, Gusti Yesus berusaha menghibur Yohanes dan meneguhkan imannya. Berbahagialah orang yang tidak jatuh tersandung karena aku. Kalau kita terjemahkan harafiah, orang yang tidak jatuh tersandung karena aku. Berbahagialah orang yang tidak jatuh tersandung karena aku. Hosean B. Skandaliste NMOI 11 ayat 6. Lembaga Alkitab menerjemahkan dengan indah, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dulur-dulur, Yohanes Pembaptis itu orang besar. Gusti Yesus bilang di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. 11 ayat 11a. Totalitas pengabdiannya pada pewartaan kerajaan Allah dan perintisan jalan bagi Mesias luar biasa. Tapi toh Yohanes manusia biasa juga. Tetap manusia biasa yang bisa bimbang, bahkan bisa memiliki pemahaman yang kurang utuh tentang Sang Mesias. Nah, syukurlah dalam kebimbangannya Yohanes tidak segan-segan bertanya kepada pihak yang tepat, yaitu Gusti Yesus sendiri. Kita beruntung dulur-dulur memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang Sang Mesias. Dalam arti inilah yang terkecil dalam kerajaan sorga, kata Gusti Yesus, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis 11 ayat 11b. Tapi kita pun manusia biasa,
bukan manusia super yang bisa bimbang meskipun kita memiliki pemahaman yang lebih lengkap memadai tentang junjungan kita. Nah, karena itu kita mesti rendah hati sementara terus belajar mengikut dan mengenal Gusti Yesus Sang Mesias. Dalam pada itu, pekerjaan-pekerjaan Mesias yang mengungkapkan komitmen Sang Mesias, yakni pilihan mengutamakan kaum miskin, tertindas, dan terpinggirkan, kiranya menjadi agenda utama kita. Agenda utama para pengikut Gusti Yesus, agenda utama gereja. Sebab bukankah Injil atau kabar baik yang diwartakan Gusti Yesus Sang Mesias itu adalah Injil yang membebaskan? Maka sebagai para pengikutnya, mari kita terus memasyurkannya, memberitakannya, menghidupinya. Saya Rodolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus. Gusti Yesus memberkahi.